Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang administrasi web server. Di sini kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Agung Kurniawan, dengan NIM 105. Saya Nurvita Febrianti, NIM 083. Saya Senjani Mustika dengan NIM 116. Saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 119. Saya dengan Nadia Mega dengan NIM 125. Baiklah, di sini saya akan mengawali dengan penjelasan jenis ancaman pada admin server dan cara penanggulangannya. Yang pertama, pada admin server ada serangan denial of service atau DOS, atau bisa disebut juga distribute denial of service atau DDoS. Serangan denial of service DOS merupakan jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan secara tidak langsung mencegah penggunaan lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang diserang tersebut. Jadi, cara penanggulangan dari serangan DOS atau DDoS ini adalah yang pertama melakukan identifikasi serangan, yang kedua mempertahankan parameter network, yang ketiga memperbesar bandwidth untuk memberi waktu agar sistem tidak sampai down jika serangan DOS terlalu besar. Berikutnya, serangan paket sniffing. Sniffing adalah proses monitoring dan capturing semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan alat sniffing. Sniffing adalah bentuk dari mendengarkan kabel telepon dan mengenal percakapan. Mengetik dengan cara ini juga berlaku untuk jaringan komputer. Cara menanggulangi serangan paket sniffing pada admin server diantaranya yaitu satu, mengganti semua hub yang kita gunakan menjadi switch yang terhubung pada admin server. Yang kedua, menggunakan protokol-protokol yang dimiliki standar aman. Misalnya, penggunaan protokol yang sudah dilengkapi dengan enkripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang kita miliki dengan demikian minimal jika data informasi kita sudah terenkripsi. Serangan selanjutnya adalah Smurf attack. Smurf attack adalah serangan DDoS yang menggunakan malware Smurf. Dikatakan sebagai serangan DDoS karena memang cara kerjanya yaitu dengan mengirimkan request sebanyak mungkin yang ditunjukkan untuk melumpuhkan target. Target ini bisa berupa server, website, atau jaringan. Smurf attack dilakukan dengan mengirimkan paket IMCP yang di dalamnya memuat alamat IP yang menjadikan target serangan. Jaringan yang menerima paket-paket tersebut kemudian akan mengirimkan respon ke alamat IP target. Cara menanggulangi Smurf attack pada serangan admin server yaitu dengan cara menonaktifkan broadcast address pada router jaringan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Senjani Mustika. Baik, selanjutnya yaitu man in the middle atau pembajakan. Man in the middle attack atau MITM merupakan istilah yang digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Serangan ini dilakukan secara diam-diam sehingga korban tidak menyadari bahwa percakapan atau komunikasi yang dilakukan sedang diamati oleh hacker. Tujuan dari serangan ini yaitu mencuri informasi dari server yang diserang dan memanipulasi isi pesan yang dikirim oleh target serangan. Nah, cara menanggulangi serangan man in the middle atau pembajakan yaitu diantaranya pertama, tidak mengakses informasi sensitif ketika menggunakan Wi-Fi publik. Yang kedua, hanya mengakses website dengan protokol HTTPS. Yang ketiga, mengenkripsi jalur koneksi internet.
Selanjutnya yaitu spoofing. Spoofing adalah seni ancaman dengan cara menjelma menjadi sesuatu yang lain. Spoofing dan not source, atau tujuan yang asli atau yang valid diganti dengan IP address atau not source atau tujuan yang lain. Cara menanggulangi serangan spoofing yaitu diantaranya, pertama, menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Website yang menggunakan SSL pada bagian URL-nya terdapat logo gembok. Berarti website tersebut sudah terproteksi aman dari hacker dan sejenisnya. Yang kedua, memasang filter di router untuk menyaring dari IP masuk yang mencurigakan. Yang ketiga, enkripsi dan autentifikasi. Yang empat, nyalakan spam filter. Spam filter bisa mendeteksi sejak dini untuk email-email yang terbukti mencurigakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. SQL injection. Teknik yang menyalakan SQL pada lapisan basis data atau suatu aplikasi. Celah ini tidak difilter secara benar dan dalam pembuatan. Cara menanggulangi SQL injection yaitu 1. Sesuai input box, 3. Filter user, 4. Mematikan aktifkan fitur standar SQL, 6. Setting privilege. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu brute serangan brute force adalah upaya menebak username dan brute force attack sebenarnya merupakan cybercrime, namun dianggap masih efektif. Tujuan utamanya tentu untuk dapat mengakses situs server yang menyimpan berbagai informasi dan aset penting. Setelah masuk ke dalam sistem, hacker dapat mengendalikan website Anda hingga mencuri data. Cara menanggulanginya yaitu 1. Membuat kombinasi password yang rumit, 2. Mengatur limit login, 3. Gunakan CAPTCHA, 4. Manfaatkan two-factor authentication, 5. Mengganti URL login WordPress, 6. Menggunakan Cloudflare, 7. Memantau log WordPress Anda. Selanjutnya yaitu malware. Malware dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Cara menanggulangi: 1. Atasi malware menggunakan WordFence. 2. Mengatasi halaman website dengan menggunakan The Site Ahead Contains Malware. Adapun cara mengatasi malware di komputer yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi malware komputer dengan melakukan pemindaian malware atau meneliti satu persatu file yang terdapat di dalamnya. Melihat satu persatu file untuk memastikan tidak ada file yang mencurigakan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nadia. Baik, selanjutnya yaitu bentuk integrasi dan konfigurasi server dari teknologi lama ke teknologi baru. Konfigurasi. Konfigurasi adalah pengaturan atau proses pembuatan pengaturan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Konfigurasi jaringan menggambarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan
jaringan data. Konfigurasi jaringan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan memungkinkan protokol dari perspektif perangkat lunak dan isu-isu yang berkaitan dengan router, switch, dan firewall dari perspektif hardware. Lalu integrasi. Integrasi merupakan penyatuan unsur-unsur dari sesuatu yang berbeda atau beraneka ragam, sehingga menjadi satu kesatuan dan pengendalian terhadap konflik atau penyimpangan dari integrasi data merupakan suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data. Teknologi integrasi sistem informasi sebelumnya seperti Common Object Request Broker Architecture atau CORBA, Distribute Component Object Model (DCOM), dan Remote Method Invocation (RMI) memiliki ketergantungan terhadap platform sistem operasi dan tidak memiliki kemampuan interoperabilitas sehingga memerlukan infrastruktur yang kompleks untuk diimplementasikan. Pada proses integrasi data, 2. Web service dapat menyelesaikan permasalahan interoperabilitas antar aplikasi yang berbasis platform baik perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, maupun bahasa pemrograman. Perbedaan arsitektur server baru dengan server lama, virtualisasi server menggunakan hypervisor yang digunakan untuk membagi resource server fisik ke dalam beberapa virtual environment, atau sering disebut juga virtual private server, guest instance container, atau dalam sebuah server fisik bisa membuat banyak virtual server. VPS, host dengan spesifikasi hardware yang bisa ditentukan oleh dari jumlah core CPU, RAM, network interface, storage, BIOS, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi resource server fisik dapat dimanfaatkan secara optimal karena kita bisa menginstal beberapa sistem operasi yang akan dikonfigurasi menjadi server sesuai kebutuhan tanpa memilih hardware yang baru. Ini merupakan alur tugas dan tanggung jawab admin server. Troubleshooting. Troubleshooting biasa dilakukan apabila ada kendala di tengah jalan atau hal fatal lain yang berisiko dan bersifat membahayakan terhadap suatu jaringan yang ada. Keamanan. Melindungi komputer yang berada di dalam suatu jaringan komputer menjadi salah satu tugas yang amat penting. Keadaan jaringan komputer yang aman dan bisa berfungsi dengan baik harus tetap bisa dipastikan oleh admin server. Komputer beserta dengan jaringan harus terproteksi dengan baik dari kemungkinan ancaman yang terjadi seperti dari program jahat seperti virus atau malware. Maka dari itu, pemilihan antivirus yang tepat dan mengatur hak akses dalam jaringan menjadi salah satu hak yang mutlak yang dimiliki oleh admin untuk menjalankan tugasnya dalam bidang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas backup. Backup sangat penting dilakukan, terlebih server itu memegang peranan penting atau peranan yang vital dalam suatu jaringan. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu kapan ada serangan dari luar yang itu terjadi dan kapan komputer server akan mengalami crash. Alangkah baiknya untuk melakukan backup secepat mungkin untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Bukan itu saja, apabila ada software yang akan diupdate, alangkah baiknya juga kita dilakukan backup data terlebih dahulu, agar nantinya data yang ada di dalam juga tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah perbaharuan. Perbaharuan di sini disebut mengecek usia software yang digunakan, di mana sebagian besar pasti akan memberi update. Yang mana update ini berguna untuk kebutuhan penggunanya, agar bisa dijalankan secara baik dan pengguna lebih puas. Bukan itu saja, pada
software versi lawas bisa dikatakan usang dan memiliki bug. Jadi lebih baik di-update agar bug tersebut hilang dan keamanan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya adalah integrasi teknologi. Tidak hanya software saja yang dilakukan update. Integrasi terdapat teknologi baru juga yang perlu dilakukan. Hal ini mampu menunjang kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah manajemen data. Manajemen pengguna itu sangat penting. Terlebih jika bukan dalam kawasannya, maka hanya pengguna tertentu saja yang diizinkan. Seorang administrator server bisa mengatur pengguna seperti menambah pengguna baru atau menghapus pengguna lama. Beberapa macam alasan pasti muncul di mana akan ditambah pengguna baru atau akan dilakukan penghapusan demi kebijakan yang lebih baik lagi terhadap suatu perusahaan atau instansi. Kemudian laporan. Laporan dilakukan ketika admin server telah melihat dan mengoperasikan server apakah terjadi sesuatu masalah atau aktivitas yang mencurigakan. Yang biasanya, admin server mencoba untuk mengecek log aktivitas yang terjadi setiap klien yang terhubung. Apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak? Tidak hanya dari sisi klien saja, ada juga dari sisi luar, yang bisa saja memiliki niat jahat atau diam-diam masuk ke dalam suatu jaringan tanpa diketahui atau tanpa identitas, atau disebut juga dengan anonim. Maka dari itu, seorang admin server harus bertindak cepat dan cekatan. Dari situ, admin server dapat mendapatkan informasi atau laporan hal apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Contohnya saja melakukan troubleshooting. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, kami meminta maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.